Shalom saudaraku, marilah kita belajar bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan mulai dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu. Kejadian pasal 44 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Piala Yusuf hilang dan didapati. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum, dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian." Ketika sampai kepada mereka, diberitakannyalah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, "Mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku." Sesudah itu berkatalah ia, "Ya, usulmu itu baik. Tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya, dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah?" Sesudah itu berkatalah Yehuda, "Apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini, maka kami ini budak tuankulah kami, baik kami
maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Tetapi jawabnya, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Keesokan harinya, Yusuf mengutus saudara-saudaranya itu untuk pulang ke rumah mereka. Namun Yusuf menyusun rencana untuk tetap menguji saudara-saudaranya itu dengan mengembalikan uang di dalam karung gandum mereka dan menempatkan piala perak Yusuf di dalam karung milik Benyamin. Ketika saudara-saudara Yusuf berjalan belum jauh meninggalkan kota itu, Yusuf memerintahkan hambanya mengejar saudara-saudaranya itu. Sesampai pada saudara-saudara Yusuf, hamba Yusuf marah kepada mereka dan memeriksa isi karung mereka. Dan ditemukan karung terakhir milik Benyamin. Di dalam karung itu terdapat piala perak Yusuf. Di zaman itu, piala adalah tempat minum yang terbuat dari perak. Terkejutlah mereka dengan apa yang didapati oleh hamba Yusuf itu. Yusuf sengaja menaruh piala tersebut ke dalam karung Benyamin adiknya, sehingga mereka kembali lagi untuk menghadap Yusuf. Sesampai di rumah Yusuf, mereka sujud menghadap Yusuf. Dan Yusuf pun berpura-pura marah kepada mereka. Karena Yusuf ingin menguji apakah saudara-saudaranya ini benar-benar sudah bertobat atau tidak sama sekali. Dan Yusuf sangat khawatir terhadap adiknya Benyamin. Namun ada rasa rindu yang besar yang belum tersampaikan dari Yusuf untuk saudara-saudaranya. Yusuf berkata kepada mereka, karena piala itu ditemukan di dalam karung Benyamin, maka Benyamin harus tinggal dan yang lainnya boleh pulang. Saudaraku, di dalam pembacaan ini, Yusuf ingin menguji saudara-saudaranya. Apakah mereka sudah benar-benar bertobat atau tidak? Mungkin saja saat kedapatan piala itu di dalam karung Benyamin, mereka akan membiarkan Benyamin untuk pergi dengan kepala rumah Yusuf dan kembali ke kota itu. Tetapi saudara-saudaranya yang lain langsung bergegas kembali bersama adiknya Benyamin untuk menghadap Yusuf. Di saat mereka kembali, Yusuf terkejut melihat tindakan saudara-saudaranya itu kembali bersama Benyamin untuk menghadap dia. Perasaan Yusuf mungkin saja bercampur aduk, karena dahulu mereka dengan gampangnya menjual Yusuf. Tetapi sekarang Yusuf melihat sendiri perubahan terhadap saudara-saudaranya itu. Saudara-saudaranya itu tetap bersatu melindungi adiknya Benyamin karena adiknya tidak bersalah. Bahkan kalaupun adiknya dihukum, mereka rela untuk dihukum juga. Saudaraku, sikap yang mereka tunjukkan merupakan ketaatan mereka kepada Allah. Karena mereka sudah hidup di dalam ketaatan kepada Allah, berarti tidak ada celah untuk tidak taat kepada Allah. Saudara-saudaraku, sikap mereka sudah benar-benar berubah.
Tidak ada lagi keegoisan, iri hati yang mereka tunjukkan, melainkan perhatian yang begitu besar kepada adiknya dan janji yang harus mereka tepati kepada ayah mereka. Bagaimanakah dengan kita? Di dalam keluarga kita seringkali terjadi kesalahpahaman, beda pendapat, bahkan iri hati. Dengan cara apakah kita harus menghadapinya? Ya, dengan saling mengerti, saling memahami, maka kesatuan dan persatuan di dalam keluarga akan terjaga. Terlebih, kita taat akan Tuhan. Dan ketika kita taat kepada Tuhan, menjalankan segala firman-Nya, percayalah Tuhan akan menyertai keluarga kita dan melindungi keluarga kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas kehidupan yang sangat berarti yang selalu dilimpahkan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, di dalam hidup kami banyak hal yang kami lalui. Terkadang dengan iri hati kami menyakiti orang lain. Ampunilah kami Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang tidak baik tanpa kami memikirkan resiko yang akan terjadi nanti. Kami melakukannya hanya semata-mata membuat hati kami puas saja, karena hati kami dipenuhi dengan kemarahan. Ampunilah kami Tuhan, jamalah hati kami Tuhan, agar ketika kami melakukan sesuatu hal tidak akan membuat orang lain tersakiti. Sertai hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.